Saya lanjutkan, saudara saksi dalam menerima data-data dari penasihat hukum itu apa saja? Yang saya terima sih pada waktu itu adalah yang hasil surat permintaan otopsi, kemudian hasil permintaan rekam medis dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, terus hasil rekam medisnya yang terkait dokter-dokter aja Pak sama hasil lab itu Pak. Hasil visum et repertumnya? Saya baca juga. Baca. Saudara membaca hasil visum et repertumnya? Iya. Kalau saudara membaca hasil visum et repertum dari dokter forensik, iya. Apa kesimpulan dari dokter forensik itu? Itu bisa dibaca Pak di situ Pak? Ya monggo, silakan. Itu coba diperbesar. Itu dia bilang kan sebab mati itu menunggu hasil lab kan itu. Menunggu hasil lab. Kalau menurut saya, ya kalau menurut saya. Enggak, dibaca aja Pak kesimpulannya, monggo. Karena Anda sudah membaca data-data yang disampaikan penasihat hukum. Ya maksudnya apa Pak dibaca Pak? Itu kita semua bisa baca Pak. Iya, artinya ini. Enggak, Bapak tolong tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh. Nah ya, kan di kesimpulannya baca. Kalau Anda membaca kesimpulannya tolong dibaca. Apa yang saudara analisa terkait dengan hasil visum et repertum itu? Sekarang gini Pak ya. Ini pertama, dokter itu mengatakan siapa yang diotopsi. Itu seorang perempuan usia 25 sampai 30 tahun. Itu mengenai identitas Pak. Yang kedua, sudah dilakukan pengawetan jenazah. Ya itu artinya sudah ada intervensi dari luar dan dirias. Terus kemudian pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya luka. Berarti dia itu bukan trauma Pak. Yeah. Kemudian pada bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Itu artinya di kekurangan oksigen Pak. Yeah. Dan ini kekurangan oksigen. Kemudian pada pemeriksaan histopatologi forensik, lambung tanpa kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Yeah. Terus sebab kematian orang ini adalah menunggu hasil lab forensik. Ya, artinya dokter visum et repertum kan meminta ahli, ya toh, dari lab, yaitu yang disampaikan dalam bentuk laporannya atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti minuman kopi, dan hasilnya oleh Dr. Nur Samran disampaikan juga dalam persidangan. Dan ini fakta bahwa dalam hasil pemeriksaan dokter toksikologi bahwa terdapat di dalam minuman Vietnamese kopi itu ada mengandung sianida. Nah, terkait dengan pendapat saudara tadi, apakah saudara juga mencermati hasil yang diberikan oleh dokter forensik maupun dokter toksikologi? Begini Pak, ini adalah sebenarnya pembagian tugas Pak. Kalau yang menghitung kadar itu adalah ahli lapor. Beliau itu sudah melakukan tugasnya Pak. Nah dari lapor itu kan barang buktinya sebenarnya dibagi dua Pak. Adalah masalah barang bukti di TKP dan satu lagi barang bukti yang berasal dari manusia. Yang dari manusia itu adalah suman isi lambung dari Abdi Waluyo yang satu speed itu 0,1, kemudian lambung, kemudian itu hati. Jadi kalau saya jadi dokter forensik, saya tuh tidak mau tahu dengan hasilnya yang di dalam gelas itu karena itu bukan urusan dokter Pak. Iya, artinya apakah fakta yang telah ditetapkan oleh dokter-dokter tadi menjadi tidak berarti di dalam persidangan ini? Nah itu justru kalau Bapak mau nanya gini, saya justru bisa balik Pak, balik ke bukti ya, tadi okay. Pak. Apa tanggapan saudara? Ke hasil itu bukan visum. Justru saya baliknya ke sini Pak. Tadi ya Pak ya, ini sebenarnya kembali ke diagnosis tadi Pak. Diagnosis dokter itu satu itu ya ada orang sehat tiba-tiba meninggal. Ini cirinya Pak. Kontak itu adalah tugas penyidik Pak. Apakah dia minum apa enggak itu tugas penyidik bukan tugas dokter Pak. Kemudian ada gejala yang sesuai. Nah gejala yang sesuai itu kalau orangnya udah mati kita nggak bisa lihat kecuali adalah temuan otopsi Pak. Nah kemudian adanya racun di dalam tubuh. Nah racun di dalam tubuh
Nah, kemudian baru itu tidak ada sebab mati lain. Nah, dari situ kita bisa lihat Pak, pertama nih ya kalau kita ngomong soal gejalanya kita nggak lihat matinya, kita lihat cuma mayatnya. Kita lihat bibir bagian dalam berwarna kebiruan, pada sianida mestinya merah Pak, bukan biru Pak. Satu. Kedua, kalau mukosa Tunggu dulu, kalau Bapak berbeda dengan hasil dokter yang sudah melakukan terhadap jasad maupun mayat Mirna pada saat itu, ya toh? Apakah saudara juga bisa berpendapat, sedangkan saudara tidak melakukan? Bukan Pak, saya tidak berpendapat Pak. Gini Pak, kesesuaian. Jadi gini loh Pak, kalau misalnya itu Nah, tunggu dulu, kalau masalah kesesuaian, apakah saudara juga disampaikan data-data terkait dengan kejadian peristiwa tindak pidana ini? Tidak Pak. Diceritakan nggak oleh, disampaikan nggak data-data itu oleh penasihat hukum? Begini Pak. Saudara nggak bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara. Pak, begini Pak, ini ya Bapak salah. Loh, kenapa salah? Saya enggak salah Pak. Saya di sini jaksa penuntut umum. Bapak jangan sembarangan ngomong. Begini Pak, saya mau nerangkan dari segi kita Pak. Nah iya, itu asumsi, itu pendapat saudara. Artinya kalau itu pendapat saudara, tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan, saudara sampaikan. Memang kan ini ahli kan diminta untuk pendapatnya Pak. Iya, tapi ya, jadi ini pendapatnya berasumsi. Lah, ya, saudara menguji atau tidak? Kalau di hasil dokter visum et repertum bahwa itu ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan? Apa? Loh, bukan. Terhadap jasad siapa itu? Ya itu pendapatnya ahli. Loh, keberatan yang mulia. Kok Pak ini berpendapat apa? Biarkan loh. Itu kan dia mendapatkan data dari Anda. Semua diam. Loh, itu hasil visum nggak bisa terbantahkan. Bisa saya ngomong sebentar Pak Hakim? Saya ngomongnya begini Pak. Dokter kalau menafsirkan visum hasil pemeriksaan orang kita anggap ini benar Pak. Jadi artinya benar bibirnya kebiruan Pak. Benar ketemu misalnya di lambungnya erosif, ada ulceratif segala macam itu benar Pak. Cuman kan sekarang itu saya dimintakan pendapatnya apakah ini cocok nggak dengan cyanida, itu loh. Saya ngomongnya dari segi ilmu Pak. Nah itu lain lagi. Itu lain lagi. Penonton supaya tenang. Itu lain lagi. Saudara ahli kalau bicara cyanida itu juga nanti ada ahlinya di sini yang sudah memeriksa barang bukti itu. Lah kalau Anda berbeda, apakah Anda juga melakukan terhadap barang bukti yang sama sehingga Anda berbeda? Ayo jawab. Loh, saya justru bingung Bapak nanyanya apaan Pak. Nah, Anda juga jangan membuat bingung kami. Ya. Silakan jawab. Begini ya. Jadi ya, coba tenang ya, semua tenang. Kalau nggak tenang kita skor. Ya. Supaya ahli, kan ahli mendahului pendapatnya itu karena ada data dari penasihat hukum yang disodorkan kepada saudara. Ya tak? Dengan data itu apa pendapat saudara? Ya, betul Pak. Ya, begitulah. Ya, supaya jangan bingung. Ya. Jadi saya ini sama sekali tidak bilang ini salah Pak. Ini emang temuan dan dokter tuh nggak boleh bohong Pak. Saya yakin 100% bahwa ini tidak bohong, kenyataan seperti itu. Kan saudara sudah bersumpah. Ya. Kan? Iya. Nah, karena hasilnya seperti ini, cuman tadi kalau soal lab saya bilang saya sih tidak mau peduli dengan hasilnya yang di gelas segala macam. Yang kita peduli adalah hasilnya dengan yang di lambung. Berarti Anda berpihak. Kalau begitu, hanya membedakan ini yang hanya di gelas tidak saya tanggapi. Lah itu Anda memihak begitu. Keberatan kami majelis hakim. Ya keberatan saya. Kami jaksa penuntut keberatan. Semua tenang. Anda jangan protes ke saya melalui majelis hakim. Ya, makan waktu. Pertengkaran ini makan waktu. Ya, silakan. Lagi apa yang ditanya? Saya ganggu. Silakan penuntut umum, apa yang ditanya lagi? Ya itu tadi saya sampaikan. Ada perbedaan. Apakah saudara juga melakukan, kan tanda-tanda tadi ada kebiruan, tapi Anda mengatakan kemerahan. Dasarnya apa? Saudara tidak melakukan
otopsi terhadap jasad itu. Saya menyimpulkan. Bapak begini Pak, Bapak salah sangka Pak. Saya nggak mau memaksa dia jadi merah terang Pak. Saya ini ngomong teorinya kalau cyanida seperti ini, kalau datanya seperti ini tidak cocok Pak, itu loh. Berarti Anda, Kita sidang skor saja kalau. tunggu dulu, berarti Anda Keluar saja ya. Ya. Kalau penonton masih ribut, kita skor, penonton keluar baru sidang kita lanjutkan. Ya. Kita bukan tontonan yang harus disorakin, ya. Silakan lanjutkan. Saudara ahli, tadi saya sangat keberatan kalau ahli mengatakan bahwa tidak melakukan otopsi, ya toh. Padahal ahli di situ tadi menyampaikan di awal bahwa ahli juga mengamati sebelum mengemelming, ya toh. Apakah ahli juga menanyakan ke keluarga sebelum mengemelming? Tahu ada keberatan dari keluarga? Tahu Pak. Tahu. Apalagi yang saudara tahu? Dia keberatan, dia meninggal karena sehabis minum kopi mendadak meninggal. Oke. Itu aja Pak. Ya. Dan sudah ada polisi di situ Pak. Nah, perkembangan lebih lanjut setelah itu penyidikan dilaksanakan. Kan itu penyidik telah menemukan dari beberapa barang bukti. Kemudian dimintakan kepada rumah sakit untuk melakukan otopsi. Nah, kesimpulan dokter melalui visum et repertumnya ditindaklanjuti untuk mengetahui racun apa yang masuk dalam tubuh korban. Maka itu ada ahli toksikologi. Dan ahli toksikologi secara tegas dan menyatakan bahwa barang bukti yang tidak terbantahkan tadi mengandung cyanida. Berdasarkan saksi fakta-fakta yang ada di Olivier bahwa kopi itu berasal dari yang dipesan oleh terdakwa untuk Mirna dan itu diminum dan kemudian di dalam lambung ditemukan ada sedikit dan itu disimpulkan juga di dalam hasil visum et repertum. Pada korban ditemukan kelainan pada lambung yang berupa adanya pendarahan pada mukosa lambung disertai erosi yang menurut dokter ahli patologi anatomi dapat diakibatkan oleh bahan yang bersifat korosif. Korosif yang terjadi pada lambung sangat berat karena hampir seluruh permukaan dinding lambung mengalami korosif. Nah, dari hasil toksikologi menyatakan bahwa kopi yang diminum korban Mirna adalah bersianida. Nah, sedangkan ahli mengatakan bahwa kopi yang ada dalam hasil pemeriksaan itu juga terdeteksi adanya kafein, bukan hanya sianida aja. Lah artinya di situ ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Itu kan kesimpulan. Lah ini memang kesimpulan. Ini Bukan, pertanyaan kesimpulan. aja. Tanya aja saksi pertanyaannya, ini. apakah menurut pendapat ahli setelah menerima data-data itu juga membaca dan menganalisa, pendapat saudara seperti apa? Begini Pak ya, kembali Pak ya, kita itu dokter itu diminta pendapatnya sebagai dokter. Jadi saya sebagai dokter saya tidak akan komentari hal-hal yang bukan soal kedokteran Pak. Itu kesalahan banyak ahli di sini, seringkali dia ngomong itu sesuatu yang bukan bidangnya Pak. Nah, mengenai cyanida di dalam gelas itu adalah penyidik yang harus menghubungkannya itu dengan si korban. Tapi saya sebagai dokter forensik saya tidak punya kepentingan itu Pak. Kepentingan saya diminta penyidik ya, dokter ini juga diminta penyidik itu untuk menentukan sebab mati. Kalau untuk cyanida, seorang dikatakan meninggal karena cyanida kalau ketemu cyanida yang cukup banyak di dalam lambung dan di livernya itu ada cyanida dan tiosianat. Itu. Kita ngomong soal cyanida. Kalau tidak ya tidak. Pak Bapak nanya sama seluruh dokter forensik sedunia juga ngomongnya sama Pak. Itu doktrin Pak. Nah, hubungannya dengan cyanida apa? Menurut pendapat ahli. Begini Pak, kalau dari data-data yang disampaikan itu.
Saya kembali ngomong ke sini Pak ya, yang concern saya ini adalah barang bukti yang berasal dari lambung, dari lambung di Rumah Sakit Abdi Waluyo, lambung yang diambil oleh dokter yang otopsi dan hati Pak. Itu dari situ itu tidak menunjukkan bahwa ada sianida yang masuk, itu aja Pak, dan tidak ada yang di metabolisme. Nah, apakah di lambung juga ada kafein? Pak, kafein nggak bikin mati Pak, ada nggak ada? Enggak, ada nggak di lambung? Pertanyaannya, apakah di lambung juga ada kafein? Ada Pak. Nah ya, ada. Ada. Ada, artinya Ada. minum kopi Pak. Artinya minum kopi, ya cukup. Iya, tapi kalau sianida aja nggak ada ya kagak ada lah Pak, itu kopi aja Pak. Mungkin ada racun lainnya sih dia tidak tahu. Dokter nih Pak ya, kalau tanya data ini, dia cuma bilang bahwa orang ini memang meninggal. Meninggal kemungkinan karena keracunan, tapi keracunan bukan sianida, apa itu dia tidak tahu. Apakah mungkin sakit juga tidak tahu Pak, itu kesimpulannya Pak. Tes. Saudara ahli. Saudara ahli. Ya. Mungkin bisa diperhatikan ke sini arah duduknya. Biar fokus, nanti takutnya nggak dengar. Santai aja kita ya. Ada yang mau saya tanyakan. Saya tadi kalau nggak salah dengar, saudara bilang ditanya oleh rekan saya bahwa saudara kapasitas hadir di sini sebagai ahli apa tadi? Sebagai ahli Pak untuk nafsirin Iya, ini. ahli Pak. apa? Ahli kedokteran forensik Indonesia yang menguasai forensik klinik, forensik toksikologi, antropologi dan Jadi lain-lain. forensik saja? Forensik toksikologi termasuk Pak. Toksikologi? Termasuk. Saudara tadi bilang, tadi dijelaskan juga, kalau nggak salah dengar saya catat itu, bahwa dokter forensik harus tahu pasal. Ya Pak. Dan harus tahu kedokteran. Saya mau tanya, keterangan ahli itu apa sih? Menurut KUHAP? Keterangan yang diberikan seorang ahli di muka pengadilan untuk membuat terang perkara pidana Pak. Gitu? Ya. Seperti itu? Ya. Saya bacakan. Mohon maaf ini, saya bacakan ya. Ketentuan umum KUHAP. Keterangan ahli angka 28 adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ya. Saya garis bawahi bahwa di sini memiliki keahlian khusus. Makanya saya tanya, saudara datang ke sini dihadirkan oleh penasihat hukum, saudara dalam kapasitas keahlian apa? Tegas. Kedokteran forensik Pak. Itu saja? Ya. Kalau itu saja saya nggak tanya toksikologi. Bapak tadi nggak dengerin Pak. Di Indonesia dalam Bukan, kurikulumnya. makanya saya tanya. Ahlinya beda. Kedokteran forensik sendiri, toksikologi sendiri. Toksikologi forensik sendiri, kedokteran forensik sendiri. Anda memahami kriminalistik nggak? Tidak. Tidak. Kalau tidak usah dijelaskan bahwa ada psikologi forensik, ada psikiater forensik. Ada cabang-cabang ilmunya Pak. Kalau tidak menguasai, jawab tidak menguasai Pak. Mulia, dia kan menyatakan keahliannya. Kenapa harus dipaksa-paksa harus memilih-milih? Bukan, karena kami harus Tanya tegaskan. Kami harus tegaskan karena Dia punya apa? keahlian juga toksikologi selain forensik. Enggak, Sudah jelaskan. ketegasan di sini perlu karena akan kami tanya. Kalau saudara tadi saya dengar mengatakan toksikologi, kami tanya tentang toksikologi. Begini Pak ya, mungkin saya mau tahu, coba terangkan boleh Pak ya. Toksikologi itu ada macam-macam Pak. Di kedokteran ada toksikologi obat. Ada Bukan, maksud saya apakah saudara itu menguasai keahlian sebagai toksikologi forensik? Iya Pak, saya Ya? ngajar 30 tahun Pak. Ya, oke. Saya tanya sekarang. Bagaimana kompetensi seorang toksikologi forensik? Maksudnya Bapak apaan? Loh, hal ini kan tadi toksikologi forensik. Iya. Sebentar, Enggak, daripada sekarang ini, kita Pak. seperti itu, sekarang saya tanya, apakah saudara pernah mendengar atau membaca tentang TIAF? Pak begini Pak, saya boleh nggak saya terangin dari segi Bukan, saya jawab Pak? jawab saja pertanyaan saya. Apakah saudara pernah mengetahui tentang TIAF? Tahu? Apa? Itu perhimpunan kedokteran toksikologi forensik dunia Pak. Iya. Nah, Presidennya pun saya kenal Pak. Iya. Profesor Hee Sun Chung dari Korea. iya. Itu teman saya Pak. Iya. Nah, kalau momennya saudara teman saudara, sekarang saudara harus jelaskan dong kompetensi seorang syarat-syarat kompetensi seorang toksikologi forensik seperti apa sih?
Kan dijelaskan di guidelines-nya di Nah situ. sekarang gini Pak ya, boleh nggak saya ngomong Pak? Bapak hormati saya ngomong Pak. Begini Pak ya, toksikologi itu bidangnya sangat luas Pak. Yang saya kuasai adalah toksikologi forensik yang menyangkut bidang forensik toksikologi pada jenazah Pak. Kalau Bapak barangkali membandingkan misalnya dengan ahli lain, ada toksikologi yang toksikologi laboratorium Pak. Saya toksikologi terhadap jenazah, jadi saya menguasai toksikologi yang terkait dengan kematian pada jenazah. Itu adalah insektisida, cyanida, CO, arsen dan lain-lain Pak, seperti itu. Itu adalah bagian kecil dari toksikologi yang terkait dengan forensik. Oke. Saya ngomong dalam hal itu iya, Pak. Oke, saya ikuti alur pikiran saudara. Saudara tadi ditanya oleh rekan saya. Saudara, tadi saya catat ini. Saudara tidak belajar tentang kimia analisis. Benar nggak tadi? Saya catat. Ya, benar. Ya. Saudara farmakokinetik belajar sedikit. Itu nggak ada kaitan dengan forensik Pak. Saya bilang kedokteran toksikologi forensik yang terkait forensik Pak. Itu yang Bapak ngomongin terkait dengan kimia yang lain Pak. Bukan. Toksikologi lain Pak. Makanya saya tanya, apakah benar seperti ini? Ya. Farmakologi sedikit. Belajar sedikit, kan gitu? Ya. Ya. Sekarang saya tanya, bagaimana sih kompetensi seorang toksikologi forensik itu menurut tadi yang saudara bilang kenal dengan presidennya Tiaf itu tadi? Pak, itu kan pengetahuan umum sebagai seorang toksikologi forensik. Saya pikir toksikologi forensik pasti tahu, sama seperti ketika kita seorang ahli hukum tanya tentang KUHP pasti tahu. Nggak ada hubungannya Pak. Loh, ada hubungannya karena umumnya saudara tidak tahu, kami kan juga menyaksikan keahlian saudara. Nah, gimana saudara bisa melihat bahwa analisa kimia sementara saudara tidak menguasai analisis kimia? Gini aja, sekarang jaksa bertanya kepada ahli, kalau ahli bisa menjawab dijawab, kalau ahli tidak Ya, bisa sekarang gitu, apakah saudara bisa menjawab kompetensi seorang forensik, toksikologi forensik seperti yang di guidelines Tiaf? Nggak ada hubungannya Pak. Ya? Saya kasih unjuk Pak. Bukan, saya maksudnya saya tanya, Bapak itu saya tanya. Kan dijawab aja, tinggal dijawab aja. Ini ada buku Pak. Buku salah satu textbook yang saya bawa Pak. Saya nggak tanya buku Pak, Enggak. saya tanya apakah Bapak tahu. Itu aja, jawab kalau tahu, kalau enggak gitu. Nggak bisa begitu Pak. Loh. Dokter itu nggak bisa jawab seperti itu. Bapak memaksa saya untuk ngomong itu. Saya cuma ngomong begini Pak ya. Yang namanya sekali toksikologi lagi ya, forensik. sekali lagi. Supaya jaksa tanya, ahli menjawab, tidak usah berdebat, ya. Silakan. Begini Pak. Silakan Pak, jawab aja seperti sampaikan majelis. Seorang dokter forensik itu dalam pendidikannya itu dia punya SKS Pak. SKS-nya itu ada tentang traumatologi, toksikologi. Toksikologinya itu ada khusus toksikologi forensik tapi bukan toksikologi forensik laboratorium Pak. Dia khusus untuk kalau pada jenazah tuh efeknya seperti apa. Kalau ada hasil lab dari orang lab itu dia menafsirkannya seperti apa. Karena kenapa? Seorang dokter forensik dari hasil lab, hasil pemeriksaan ahli toksikologi forensik itu dia harus membuat kesimpulan terhadap visum untuk menentukan sebab mati. Jadi fokusnya dokter ada sebab mati Pak. Jadi kalau mengenai masalah teknik-teknik silakan Bapak tanya pada orang yang lab forensik, yang toksikologi forensik sudah, yang sudah. itu Pak, bidangnya beda Pak. Sampai di situ aja jawabnya, ya. Sampai di situ, berarti bidangnya beda Pak. Saudara ahli? Bedanya beda, makanya yang saya omong itu ada Ya, toksikologi itu forensik saja. pada Yang mayat, jelas Pak. saya tanya bidangnya beda. Ya. Karena sesuai guidelines dari Tiaf tadi, toksikologi forensik yang dijelaskan di sini toksikologi forensik, ya, itu salah satunya adalah penguasaan kimia analisis, yaitu penguasaan pengoperasian instrumen analisis, preparasi sampel, penyiapan prosedur Itu adalah analisis. kesimpulan penuntut umum. Kami hanya menyampaikan, bukan Ditanya kesimpulan. aja ahlinya. Tadi Jangan ditanya, jangan disimpulkan. Tadi ditanya, tidak tahu. Anda bilang beda, kan dia sendiri sudah menjelaskan apa adanya. Kenapa mutar-mutar? Tanya aja poinnya apa. Lu bukan, kami hanya menyampaikan bahwa yang bersangkutan katanya kenal, Ya, bahkan dengan presidennya. Kenapa ada urusannya dengan presiden? Ini pertanyaan kita ini kan waktu kita agak sempit, jangan muter-muter dong. Lu bukan muter-muter, kalau umpamanya keahliannya Gini, khusus, jaksa keahlian ya. khusus Supaya dipertanyakan, diam semua diam, ya. Apakah jaksa masih ada pertanyaan kepada ahli tentang yang dikuasai oleh ahli?
karena tadi ahli, saya sebenarnya pengen nanya tentang toksikologi karena ahli tadi sudah menyampaikan bahwa tidak menguasai kimia analisis. Saya serahkan ke rekan saya. Sama aja. Cukup, gitu aja. Ya, saudara ahli, saya lanjutkan ya. Sudah habis waktunya, ajak saya. Waduh. Izin Pak. Kami rasa kami juga butuh perpanjangan karena memang ini. Tapi waktunya udah habis. Silakan, 5 menit. Ya, silakan. Wah. Baik saudara ahli, izin yang mulia, kalau waktunya 5 menit kayaknya nggak cukup, jadi saya minta kelonggaran. Baik saudara ahli, tadi Anda sudah ditanyakan sebelumnya data yang Anda terima, tapi Anda tidak menjelaskan secara detail karena itu menyangkut kesimpulan, ya kan? Data yang Anda terima itu menyangkut kesimpulan Anda yang menyatakan bahwa tadi mati korban bukan karena sianida, betul demikian? Iya Pak. Baik, kalau kayak gitu saya minta detailnya, data apa saja, biar nanti kita bisa compare dengan data-data lain. Begini Pak ya, kembali ke tadi kalau saya bilang kalau seorang dokter forensik, kalau mau bilang seorang... Bukan, ini waktu terbatas, jadi saya minta datanya saja. Anda Ya. juga fokus, Ya. ya? Enggak, terus hasil toksikologi. Iya, datanya dulu. Enggak, enggak yang ini. Bapak minta saya menafsirkan hasil lab ini. Bukan, data yang Anda terima dari pihak pengacara itu apa saja yang minta dianalisa itu, sampai Anda ada kesimpulan. Itu loh. Kan sudah ditayangkan tadi. Bukan, satu-satu. saya minta dari dia Pak. Ya. Ini waktu juga terbatas dan Anda juga harus fokus. Oke, sekarang gini Pak, ini dari hasil pemeriksaan dokter waktu otopsi, ya. Itu lihat deh coba hasil bukan hasil visum. Satu visum ya. Ya. Udah langsung satu visum. Visumnya siapa? Ya, visum kan cuma Visum satu. Mirna. Ya. Ya, udah. Terus Ya, visumnya enggak, visumnya dulu. Iya, ini visum. Anda itu tahu nggak siapa yang Anda analisa? Surat Anda permintaan. bawa Keberatan datanya yang nggak? mulia, Anda bawa datanya saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti Jangan itu. main bentak-bentak begitu, nggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak Ada di apa yang Anda situ. analisa? Ada di situ. Semua Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya Tapi juga. Anda jangan Saya bentak-bentak saksi menghargai saya. Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Supaya tertib ya. Atau kita skors dulu ya. Yang mulia. Saya minta nggak boleh bentak-bentak ya. Sudahlah, Anda itu bertanya saya tidak pernah kok. Skors dulu. Nanti jam 7 kita sambung lagi. Ya. Jam 19 kita sambung lagi ya. Skors. Break ya? Saudara, saksi yang baru saja memberikan kesaksiannya ini merupakan ahli patologi Jaya Surya Atmaja. Ya. Jam 19 kita sambung lagi ya. Skors. Saudara, sidang kasus kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat memanas dan sempat
ada perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan ahli yang dihadirkan oleh tim pengacara atau tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, yaitu ahli patologi forensik Jaya Surya Atmaja. Dalam kesaksian atau keterangan yang diberikan ahli